warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Dewi Handaru Puspitasari dengan NIM 20240610397. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efektivitas Omnibus Law dalam menjamin kelestarian lingkungan di tengah krisis ekologis Indonesia. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk mempermudah investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain Indonesia masih menghadapi banyak masalah lingkungan seperti penebangan hutan, kerusakan akibat pertambangan, dan perluasan perkebunan dalam skala besar. Dalam hukum lingkungan, pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Masalahnya banyak pihak menilai bahwa Omnibus Law lebih berfokus pada kemudahan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan. Contohnya bisa dilihat pada kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Papua. Pembukaan lahan secara besar-besaran menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran sungai, hilangnya habitat satwa, bahkan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. Selain itu, perubahan aturan mengenai AMDAL juga menuai kritik karena perlibatan masyarakat dalam proses pengawasan lingkungan menjadi lebih terbatas. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dan suatu proyek pembangunan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law belum sepenuhnya mampu menjamin kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi perizinan, dan melibatkan masyarakat agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Pencemaran sungai merupakan masalah lingkungan yang serius di Indonesia. Pencemaran terjadi karena masuknya limbah dan sampah ke sungai sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penyebab utama pencemaran sungai berasal dari aktivitas manusia. Faktor penyebabnya meliputi limbah industri, sampah rumah tangga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan di sektor pertanian, serta limbah dan kegiatan pertambangan. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur perlindungan sungai. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang baku mutu air. Penegakan hukum terhadap pencemaran sungai dilakukan melalui 3 jalur. Pertama, sanksi administratif seperti teguran dan pencabutan izin. Kedua, gugatan perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Ketiga, sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku pencemaran. Penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kendalanya antara lain lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, sulitnya pembuktian kasus lingkungan, serta kurang optimal koordinasi antara lembaga. Diperlukan upaya pencegahan dan penguatan penegakan hukum. Langkah yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya adalah bahwa pencemaran sungai merupakan permasalahan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan berdampak besar terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Meskipun aturan hukum sudah tersedia, penegakannya masih perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap sungai dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.